Mudah-mudahan mereka diberikan kecerdasan, sabar, dan istiqomah, dan ilmu yang mendapatkan keberkahan karena dapat ridho guru-gurunya. Dan insya Allah anak-anak kita di SD, SMP, SMA, atau yang berkumpul dengan kita, mudah-mudahan akhlaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari perilaku-perilaku narkotika, perzinaan, dan hal-hal yang merugikan. Barokah Al-Fatihah dan barokah bulan suci Ramadan, barokah dari wirid kita, zikir kita. Insya Allah anak kita betul-betul mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Berikutnya kita pasti menghadapi berbagai persoalan, kesulitan. Barokah bulan suci Ramadan, barokah sholawat kepada Nabi Muhammad, barokah Al-Quran, barokah tahajud, witir kita, qiyam kita, puasa kita. Mudah-mudahan diberikan kemudahan atas kesulitan yang kita hadapi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Al-hikmah al-hadiyah wa thalathun. Hikmah yang ke-31. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimallahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas dua kelompok yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya itu sudah sampai, yang satunya itu masih dalam perjalanan. Nah, tapi kedua-duanya itu sudah dikategorikan sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satunya itu sudah sampai tujuan, satunya itu menuju ya kira-kira hampir nyampe. Kalau saya gambarkan, kalau orang mau ke Mekah ya sudah sampai Jeddah lah. Nah, ini sudah sampai di Mekah, sudah tawaf, satunya itu masih di Jeddah, tapi sudah sampai. Keduanya itu punya perilaku yang sama, keduanya itu punya tujuan yang sama dan punya karakter yang sama, tapi satunya sudah sampai, mungkin kendaraannya beda ya. Kendaraannya beda dalam artian itu kalau satunya itu naik pesawat Garuda, satunya itu naik kereta. Sama-sama cepatnya, hanya saja tingkat kecepatannya itu pasti berbeda. Sama, orang belajar itu juga sama. Orang belajar kadang belajarnya biasa-biasa saja, tapi berhubung dapat bimbingan seorang guru itu lebih cepat. Ada yang gurunya itu kadang pembimbingnya itu kadang bimbing, kadang enggak. Akhirnya ya kadang macet-macet itu enggak sampai-sampai. Nah, orang yang sudah sampai itu disebut dengan al-wasilin, orang yang masih dalam perjalanan namanya as-salikin atau as-sairin ya. Dua kekasih Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yaitu sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita ya mudah-mudahan sampai pada tujuan, yaitu menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang berikut nomor 2 adalah sudah sampai tujuan, yaitu al-wasilin. Nah, mereka ini sudah menjadi kekasih-kasih Allah, kadang tidak nampak di permukaan karena mereka itu sudah membaur di tengah-tengah masyarakat, bahkan sebagian dari mereka itu menyembunyikan diri agar supaya tidak diketahui oleh banyak orang.
Ada dari kalangan pengusaha, ada dari kalangan ulama, ada kalangan pejabat. Kalau jadi pejabat biasanya adil. Kalau pengusaha biasanya orang itu tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kalau dari kalangan petani, ada kalangan dari kalangan orang-orang guru, PNS, itu semuanya bisa terjadi ya, kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dari kalangan misalkan nelayan bisa, semuanya bisa. Nah, mereka itu adalah sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling banyak itu zaman dulu itu orang kaya, kemudian kekayaannya itu tidak pernah dimakan untuk dirinya, tapi dibagikan. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Laitsi. Nah, itu semuanya kategori kasih Allah. Ada juga kasih Allah yang tiap hari di masjid. Di masjid bukan iktikaf menghindari istri, bukan ya, tapi di masjid itu memang mereka itu mengajarkan ilmu seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, ulama-ulama top itu. Jadi mereka jalurnya adalah jalur ilmu. Ada yang di rumah itu terus-menerus, yaitu jalur sabar karena tiap hari itu harus menghadapi sekian banyak masalah. Akhirnya dengan sabar dia itu menjadi kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Yang enak jalur apa? Jalur cepat ya, jalur cepat naik pesawat bisa segera sampai. Nah, pesawatnya itu adalah kendaraan. Apa kendaraan kita? Kendaraan kita adalah ibadah kita, zikir kita. Nah, yang apa namanya, yang nyetir itu adalah guru kita. Jadi kita naik kendaraan, tapi kalau nggak ada supirnya nggak bisa. Nah, supirnya itu adalah guru kita yang mengendalikan, yang menuntun kita, ya, navigatornya. Begini, harus begini, harus begini. Kita lihat teksnya. Slide berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtada ar-rahiluna ilaih bi anwarit tawajjuh wal wasilu lahum anwarul muwajjahah fal awwalun lil anwari wa haula'il anwar lahum li'annahum lillahi la syai' dunahu qulillahi thumma darhum fi hawdihim yal'abun. Ihtada ar-rahiluna ilaihi bi anwarit tawajjuh. Orang-orang yang sedang atau tengah menuju Allah Subhanahu wa taala, kita gambarkan diri kita. Kita ini sedang menuju Allah, ada dengan puasa, kemudian malamnya itu tahajud, malamnya itu taraweh, witir, baca Al-Quran, zikir. Itu orang yang sedang berjalan. Dari mana kita tahu zikir itu? Dari guru kita yang mengajarkan kita. Itu semua. Ar-rahiluna ilaihi bi'an dengan cahaya-cahaya yang reno-reno, yang macam-macam. Menuju ya, menuju Allah SWT, mendapat petunjuk dari cahaya tawajuh, konsentrasi menghadap. Jadi sholatnya itu khusyuk, konsentrasi, istiqomah. Jadi tidak, bahasa Jawanya itu enggak doknyeng ya, doknyeng itu angin-anginan. Kadang kalau pas waktunya sungguh-sungguh itu mulai jam 2 sampai subuh enggak tidur. Tapi kalau sudah ngantuk itu mulai habis maghrib sampai sebelum subuh itu tidur. Itu namanya angin-anginan. Nggak bisa itu, nggak bisa. Kalau orang itu harus istiqomah berjalan itu. Tiap hari berjalan. Misalkan saya gambarkan mereka, ya akhirnya sampai. Tapi kalau nggak bisa istiqomah, kadang itu lari kenceng, begitu capek istirahat sampai sebulan. Ya kapan nyampainya? Nah, itu kita kalau ibaratkan gitu. Kalau pas semangat, mulai pagi sampai habis pagi itu wiritan. Tapi begitu tidak semangat sebulan libur ya kayak orang menghadapi bulan puasa itu. Kalau pas bulan puasa itu masjid-masjid penuh. Tapi begitu bulan puasa sudah pergi, kembali lagi kosong. Begitu bulan puasa, apapun ibadah dikerjakan. Tapi begitu selesai puasa, itu libur semua selama 1 tahun. Baca Qur'annya itu jarang, zikirnya jarang, sedekahnya nunggu tahun depan dan lain sebagainya. Itu namanya orang kalau berjalan itu sering berhenti. Ya namanya sering istirahat yang kan nggak nyampe-nyampe. Nah, jadi bahasa sekarang itu istirahat dan istiqomah. Nah, ini di sini sebut ya, ihtada ar-rahilu ila bi anwar tawajjuh wal wasilun wal wasiluna wal wasiluna lahum anwarul muwajjahah. Nah, ini ya, orang yang pertama itu konsentrasi menghadap Allah, sedang orang-orang yang telah sampai kepada Allah mempunyai anwarul muwajjah, cahaya yang didapatkan dari
berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini orang ini sudah, ya kalau sudah sampai itu kan asik dengan Tuhannya. Kalau kita kan masih sibuk dengan kendaraan, kadang perutnya sakit ke toilet, oh itu ke toilet lama nggak nyampe lah, berhenti. Tapi kalau sudah sampai, ya, kalau sudah sampai gimana? Ya asik lah, asik dengan Tuhannya, asik dengan wiridnya, asik dengan Qurannya, asik semua asik gitu. Ya namanya orang asik itu kadang lupa. Ya, orang yang sedang saya gambarkan orang yang sedang mengejar kekasihnya, oh itu kan kalau sudah sampai tujuannya itu kan asik dengan kasihnya. Kekasih kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Asik bercengkrama, nah, bukan gambaran bercengkrama itu ngobrol, tapi bercengkrama itu rohani. Akhirnya batinnya itu merasa nyaman, eh, apa namanya, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga yang yang selain Allah itu dianggap tidak ada, karena begitu asiknya. Sehingga kadang lupa diri kalau dia itu sedang apa namanya, berinteraksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, yang seperti ini ya. Kemudian eh, mempunyai anwar wajah, cahaya yang didapatkan dari berhadapan atau menghadap Allah Subhanahu. Kelompok pertama ya, yang tengah berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala atau as-salikun adalah milik cahaya atau membutuhkan cahaya agar sampai kepada tujuan. Jadi seperti kita itu perlu senter, perlu map. Ya, kalau kita berjalan malam itu harus ada map. Kalau kita mau sampai tujuan ada map, apa namanya ya, map lah. Ada lagi yang bukan waze, apa namanya, waze itu pembimbing kita. Kalau nggak seperti itu, kalau pembimbingnya salah bisa tersesat kita. Map itu kadang menyesatkan. Begitu kita ikuti terus, loh kok ke kuburan ini? Wah ini kan map kadang menyesatkan. Guru juga sama, kadang itu guru ya mengajarkan ilmu ternyata membenci kepada sesama umat Nabi Muhammad. Wong kita diutus untuk saling mencintai, cinta kepada Allah, cinta Rasulullah. Begitu berguru langsung semuanya dianggap masuk neraka. Semuanya dimusuhi, semua tersesat. Loh, memang yang benar dirinya sendiri kan, dirinya dulu ya seperti itu. Baru hijrah 2 hari kemudian semuanya kafir. Ya, padahal dia itu baru 2 hari. Yang setiap hari belajar agama, menghafal Al-Quran, menghafal ribuan hadis, disesatkan oleh orang yang baru hijrah, yang mendapatkan pemahaman 2 hadis atau 5 hadis. Itu kan nggak lucu. Ya, seperti ini. Karena wazannya salah. Wazannya salah. Mapnya salah. Nih. Nah, ini kelompok pertama, yaitu kelompok yang telah berjalan menuju Allah adalah milik cahaya, membutuhkan cahaya agar sampai pada tujuan. Dan yang ini kita termasuk orang-orang yang membutuhkan cahaya. Cahayanya dari mana? Ya, cahayanya yaitu dari zikir, wirid kita, amal ibadah kita, ibadah mahdoh atau ghairu mahdoh yang dibimbing oleh seorang guru. Sedangkan kelompok kedua yang telah sampai kepada Allah adalah al-wasilin, adalah orang yang memiliki cahaya. Sebab mereka itu miliki Allah SWT, bukan milik sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang seperti ini sudah sampai. Tapi awalnya juga berdarah-darah dia itu berjalan untuk mencapai makam tersebut. Kadang berhasil, kadang tidak, dimulai lagi eksperimen, dimulai lagi dari awal lagi, sampai dia itu berhasil. Saya punya guru ya, punya guru itu almarhum ya. Ini memang saya percaya kalau beliau itu seorang wali. Tapi saya nggak ngerti kalau beliau itu seorang wali. Ngertinya sudah meninggal dunia. Meninggal dunia karena beliau itu dulu temannya bapak saya, ayah saya waktu di pondok. Waktu itu saya bertamu, tercerita. Saya tadi malam dari Mekah. Loh kaget. Wah ini ngarang orang ini. Ngarang. Masa saya habis tawaf pulang. Habis tawaf selesai pulang. Waktu itu saya berada di Mekah. Nah, waktu itu masih kuliah di Mekah. Cuma pada waktu itu saya sowan kepada beliau. Cerita tentang saya tadi malam, malam. Kan bedanya 4 jam. Saya ke Mekah, terus habis tawaf saya pulang. Terus saya tanya, saya panggilnya Mbah. Hmm. Karena pernahnya Mbah Maya. Mbah, saya kan di Mekah. Kenapa nggak
nyamperin saya. Aku lihat awakmu. Saya lihat kamu, kamu nggak akan bisa lihat saya. Sambil senyum-senyum. Waduh, ini ngarang mungkin. Terus saya pulang, begitu sampai di rumah saya cerita. Pak, tadi Mbah Mbah ini bilang begini-begini. Saya senyum. Loh, itu bisa, wong saya pernah diajak. Loh, pernah diajak katanya. Iya, saya pernah melakukan sebuah perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain itu membutuhkan kira-kira 4 4 jam. Nah, karena tidak ada sepeda motor, tidak ada sepeda. Itu kalau jalan itu bukan 1 jam, 2 jam sampai berjam-jam. Terus saya disuruh berada di belakangnya dan tidak menoleh ke kiri dan kanan. Begitu saya itu di belakangnya persis, berapa langkah itu sudah nyampe pada tujuan. Oh, ternyata eh, apa namanya, apa yang disampaikan benar. Terus saya menyampaikan, bah, kalau gitu saya diajari ilmunya biar bisa melipat melipat tempat yang jauh menjadi pendek. Wah, kamu nggak akan bisa, wong saya belajarnya juga sering apa namanya, sering gagal. Ternyata yang ngajari seorang ulama besar namanya Kiai Ihsan Jampes, ya, Ihsan Jampes Al-Qadiri, orang Kediri, ulama top, dan beliau itu punya kitab yang namanya Sirajut Tolibin, ya. Kiai Ihsan Jampes itu punya kitab namanya Sirajut Tolibin. Kitab itu sampai sekarang tuh diajarkan di Universitas Al-Azhar. Jadi satu-satunya kitab yang diajarkan di Universitas Al-Azhar adalah karangan orang Kediri. Namanya eh, Kiai apa namanya, judulnya itu Kiai Sirajut Tolibin, judulnya itu namanya Sirajut Tolibin. Saya temukan kitab itu di Mekah, di perpustakaan. Terus menulis namanya Kiai Ihsan Jampes Al-Qadiri. Itu top, itu gurunya. Akhirnya, wah ini, ya itu ngertinya itu biasanya kalau sudah tiada. Tapi untung ya, saya dapat beberapa wirid dari beliau. Kamu harus baca ini, baca ini. Nah, itu ya. Nah, mereka itu punya guru, nggak bisa. Tanpa guru nggak bisa. Belajar tanpa guru itu bahaya. Kayak pakai map, tapi justru mapnya menyesatkan. Saya ibaratkan map atau waze. Itu seorang guru. Membimbing, ya. Kemudian qulillah tsumma darhum fi haudhihim yal'abun. Eh, Kemudian katakanlah Allah yang menurunkannya. Kemudian sesudah kamu menyampaikan Al-Quran kepada mereka, biarkan mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Atau fi haudhi yal'abun. Kita lanjutkan. Para pencari Tuhan, para pencari Tuhan. Kita ini sedang mencari hakikat hakikat hidup kita sendiri, yaitu melalui ibadah-ibadah, yaitu menuju Allah SWT, akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya tawajuh kepada Allah. Mantep, nah, mantep, mantep, mantep. Kalau kita sholat, ini wajahtu, itu betul-betul menghadap Allah. Samping kanan kiri kita tidak peduli. Tawajuh ilallah. Yaitu dengan tawajuh apa? Yaitu istiqomah dalam ibadahnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, wiridnya, sholat malamnya, baca Qur'annya, itu tawajuh, fokus dengan melaksanakan ibadah, ya, murni, mau mahdoh, itu puasa ya rukun Islam itu. Atau tidak murni, ghairu mahdoh, seperti birrul walidain, memuliakan tetangga, memuliakan orang tua, memuliakan eh, guru, menyayangi anak, dan lain sebagainya. Itu adalah ghairu mahdoh. Bahkan menyayangi binatang, hewan yang ada di sekitar kita, itu ghairu mahdoh. Secara benar, fokus dan istiqomah tentu saja dengan bimbingan seorang guru. Kadang kita itu tidak bisa memahami teks itu sendiri. Ayat itu kan ada dua, ayat kauniyah dan ayat Al-Qur'aniyah. Ayat Al-Quran ya yang kita baca. Yang kita baca saja kadang kita nggak paham. Yang bisa memberikan pemahaman adalah guru kita. Apalagi ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang sifatnya alam. Alam semesta ini kadang kan memberikan isyarat, tapi kita tidak mengerti. Bahkan alam semesta ini
baik tumbuhan atau binatang itu kan bertasbih kepada yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan al-wasilun mereka dengan cahaya muwajjah karena dirinya sudah menjadi sebuah cahaya. Nah, dirinya sendiri itu sudah menjadi lampu sehingga orang melihat saja itu langsung hatinya tentram. Kita kan sering ya melihat seorang ulama itu hati kita tentram bahagia karena diri sendiri sudah punya cahaya. Kalau kita masih membutuhkan cahaya. Kalau orang seperti itu, misalkan Yazid Al-Bustami, seorang pencuri saja melihatnya itu langsung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu tanda seorang itu wali, begitu kita mendengar apa yang disampaikan itu langsung masuk di hati. Begitu kita melihat wajahnya itu, kita itu mengingat Allah, tambah kuat iman kita. Nah, sebaliknya kalau kita itu nggak punya cahaya, begitu orang melihat kita itu bikinnya mangkel, apa mangkel itu? Katanya anak saya itu mangkel itu makan tekel ya, makan. Begitu melihat saja itu nggak punya apa namanya, nggak ingat Allah, justru ingat wah ini ya orang, masya Allah. Itu nggak akan apa nggak nyambung lah, nggak nyambung. Jadi ada ulama-ulama itu begitu melihat wajahnya itu langsung ingat Allah, langsung tergambarkan bagaimana Rasulullah. Itu ada orang seperti itu. Bahkan kadang orang kafir pun ketika melihat itu rasanya itu langsung iman. Aku kok ingin bersahadat. Oh, yang seperti itu ya. Itu karena dirinya sendiri sudah menjadi cahaya untuk dirinya sendiri. Sehingga bisa berjalan dalam kondisi apapun, dia bisa memberikan cahaya dan bisa membimbing orang lain. Nah, kalau kita masih dalam bimbingan ya, kalau sudah profesor itu nggak usah dibimbing karena dia bisa membimbing. Tapi kalau S1 sepinter apapun, sehebat apapun harus dibimbing oleh atasnya, yaitu dosen pembimbingnya. Ya, sehebat apapun, secerdas apapun, kalau S1 itu harus menyelesaikan namanya S2, S3 itu harus menyelesaikan risetnya, disertasinya. Itu harus ada bimbingan. Tapi kalau sudah profesor, oh itu nggak perlu, nggak usah. Siapa yang bimbing? Oh dia sudah sampai. Justru melihat tulisan anak buahnya itu kadang langsung dicoret itu sudah tahu. Jadi belum dibaca itu sudah dipegang itu sudah tahu. Nah, itu kalau kita pernah bimbingan ya gitu. Begitu dibuka langsung dicoret itu halaman. Seret. Padahal kita sudah bahasa Jawa itu gedu, sudah tak baca kok. Langsung ini salah, ini salah. Ini. Karena apa? Mereka sudah sampai. Apa yang dilakukan itu sudah dialami semua. Nah, sama. Orang yang sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat orang itu kadang hanya senyum. Nah, kamu harus begini nak ya. Maka suatu saat ada orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya itu ingin jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tahu. Bisa jadi kamu ingin jihad itu melarikan tanggung jawab dari berbakti kepada orang tua. Ditanya, kamu punya orang tua? Punya. Idhab ila wali. Ayo berangkat ke orang tuamu. Birrul walidain. Padahal perang itu kan sudah top-topnya orang yang di apa namanya dipertaruhkan itu nyawanya. Tapi begitu sampai kepada Rasulullah, irji, ayo kembali. Kamu harus berbuat baik kepada orang tuamu. Tahu, kita tidak, guru kita itu tahu. Kadang ini ngaji tiap hari ternyata daripada di rumah dimarahi orang tua lebih baik ngaji. Oh ternyata ngajinya itu menghindari orang tua. Nah, ada itu, ada anak di pondok nggak pulang bulan suci Ramadan. Tiap hari ditanya, kamu kok kerasan di pondok pesantren? Iya, Yai, daripada di rumah disuruh ngarit. Oh, ternyata di pondok itu menghindari kewajiban. Nah, yang seperti itu kita tidak tahu. Nah, yang mengerti gitu itu adalah guru kita. Guru kita. Itulah kita harus punya guru. Kadang ketika kita menghadapi sesuatu, kita tidak bisa mencari solusi, tapi guru kita kadang bisa mencari solusi. Kamu harus begini. Nah, ini ya dua kriteria, pencari Tuhan satunya masih dalam perjalanan, satunya itu sudah sampai tujuan dan kedua-duanya itu termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala. Satunya itu masih proses tawajuh, satunya itu sudah memiliki cahaya dan cahaya itu bisa disebarkan. Makanya di Indonesia itu ada Wali Songo ya, Wali Songo Wali Songo itu betul-betul wali beneran, bukan wali-walian. Jadi Wali Songo itu ya sebagian dari mereka itu kan keturunan nasab-nasab yang bagus.
nasabnya Sunan Ampel, itu kakeknya siapa namanya, Kiai Hasyim Asy'ari, sampai awalnya itu namanya Maulana Ishaq. Begitu juga kakeknya Kiai Ahmad Dahlan itu kan apa namanya Maulana Ishaq, ketemu di situ. Dan para ulama-ulama terdahulu itu yang keturunan-keturunan keturunan Nabi ya. Kalau sekarang itu habaib, itu kan menyembunyikan, disembunyikan. Saya ini bukan keturunan habaib. Biar apa? Biar bisa membaur dengan masyarakat, karena tujuan utamanya adalah bukan menampakkan pada orang lain kalau dia itu nasabnya mulia, tapi agar supaya masyarakat awam itu dekat dengan dirinya, sehingga akhirnya mereka itu memeluk agama Islam. Oh, itu top ya, wali itu. Kalau sekarang kan enggak, kamu tahu enggak, saya ini keturunan Ningrat, saya ini keturunan enggak. Bilang aja, saya keturunan Nabi. Siapa? Nabi Adam. Oh, sama kan? Sama keturunan Nabi. Adu itu namanya adu nasab. Nasab kok diadu. Nah, sebaik-baik orang adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, ini. Terus kita lanjut. Langkah menuju maqam al-wasilun. Nah, orang yang ingin sampai pada tahapan al-wasil kepada Allah Subhanahu wa taala harus konsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Ya. Orang yang ingin selesai disertasinya, konsentrasi, dikerjakan. Sehingga ada pernyataan di kalangan para penulis disertasi yang nggak rampung-rampung. Bilang apa? Disertasi yang bagus itu bukan judulnya, bukan penelitian, apa yang dikerjakan. Nah, kalau dikerjakan pasti selesai. Kalau nggak dikerjakan, walaupun wah ini risetnya nanti di Belanda, risetnya di Cina, risetnya di apa, di Arab Saudi, nggak dikerjakan ya sampai mati ya nggak rampung. Sampai pembimbingnya ganti 4 kali 5 kali, nggak akan selesai, nggak dikerjakan. Tapi kalau dikerjakan selesai, masuk topik lain, oh, sama, manusia itu sama untuk mencapai derajat yang mulia menjadi kasih Allah SWT. Sholatnya pertama, wudhu diperbaiki, kualitas wudhunya, wudhu selesai, sholat selesai, sholat bukan hanya sholat 5 waktu, kemudian tambah bagaimana cara sholat malam, bagaimana cara sholat witir, bagaimana sholat duha, itu selesai, bab sholat semuanya selesai. Baru kemudian bagaimana, apakah harta sudah bersih, zakatnya ditata, mencari hartanya. Setelah selesai, puasanya diperbaiki. Setelah itu, bagaimana sikap kita kepada orang tua, guru kita. Itu satu persatu diperbaiki. Nah, kalau sudah sampai pada tahapan-tahapan terakhir, bagaimana itu semua disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sudah sampai pada tujuan. Nah, itu siapa yang bimbing? Ya, guru kita. Sehingga ada istilah dalam masalah ini, laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada pembimbing, aku tidak mungkin mengenal Tuhanku. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Seandainya tidak ada yang membimbing aku, mungkin tidak akan sampai pada Tuhan. Seandainya tidak ada pembimbing disertasi, mungkin tulisan itu benar, tetapi caranya salah. Kadang huruf-hurufnya, nah, kalau bahasa Arab itu salah. Dan tidak ada yang membenarkan. Ya, kalau sudah sampai kepada Allah itu kadang ya, orang yang sudah makomnya itu tinggi, kadang kalau salah dikit tuh yang yang mengingatkan itu Allah Subhanahu wa taala. Contoh di Jawa Tengah ini ada seorang ulama penulis kitab tafsir Ibris. Namanya Kiai Bisri. Kalau nggak salah ayahnya Gusmus. Itu penulis tafsir Al-Ibris. Itu pernah dicetak, ternyata cetakannya salah. Cetakannya salah. Kemudian beberapa santrinya itu mimpi didatangi. Tolong dilihat halaman sekian itu ada cetakannya yang salah. Loh, orang yang sudah mati memang salah beneran. Loh, sampai seperti itu. Itu ada guru saya juga seperti itu. Ketika menghadapi masalah berat dan sebagainya, gurunya datang dalam mimpi. Kamu menghadapi seperti ini, kamu harus baca zikir ini. Kamu harus begini. Bangun nangis, ya Allah. Guru saya walaupun sudah tiada itu datang kepada saya mengingatkan saya, langkah saya tidak baik. Itulah namanya seorang guru. Jadi nggak bisa kita mengandalkan tulisan saja,
tanpa ada bimbingan seorang guru. Ya, memahami teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis Nabi Muhammad SAW, apalagi memahami pendapat-pendapat para ulama. Harus ada yang membimbingnya atau mursyidnya. Di sini eh, melalui kendaraan ibadah secara zahir seperti sholat, ya, puasa, zakat, haji, sedekah, ya, ibadah zahir, ya, tidak akan membuat dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali harus meniti 10 langkah batin. Nah, jadi zahirnya sudah benar. Ya sholat di masjid ya kita semuanya sholatnya menghadap kiblat semua, menghadap kiblat semua, kemudian punya wudhu semua, ya makmum semua. Tapi secara zahir kan benar, rukuknya benar, sujudnya benar, semuanya sudah benar. Yang saya gambarkan itu begini, orang kalau sudah sholatnya baik dan benar, itu baru batinnya dituntun. Batinnya itu dituntun. Sebab kalau hanya fisiknya yang benar, batinnya itu, nanti yang sujud hanya jidatnya saja, tapi batinnya itu tidak bersujud. Begitu batin tidak bersujud, sholat tapi ada kesombongan. Saya sudah sholat saya begini. Loh, kalau batinnya tidak dituntun, begitu. Akhirnya menganggap orang yang tidak seperti dirinya itu salah. Mendingan salah, dianggap masuk neraka. Mau wudhu saja itu menjadi penyebab orang masuk surga, malah sholat dianggap masuk neraka. Oh itu kan bahaya menganggap seperti itu. Jadi kalau batinnya itu dibimbing, misalkan ketika sujud, ketika rukuk dan sholat, semua aktivitas sholat itu, dia yang dilihat itu bukan bukan pribadinya, dia akan melihat terima kasih kepada Allah atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala sehingga saya bisa melaksanakan sholat dengan baik dan kebahagiaan bisa sholat itu melebihi kebahagiaan yang lain. Dia tidak pernah berpikir sholatnya diterima atau enggak. Yang penting aku bisa bahagia, bisa melaksanakan sholat. Karena batinnya itu seperti itu. Bersyukur aku bisa bersujud, bersyukur aku bisa rukuk, bersyukur aku bisa berzikir, bersyukur aku bisa bangun malam, bersyukur aku bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Itu kebahagiaan itu sehingga menutup ketakutan untuk diterima atau tidak. Nah, itu karena ada yang bimbing, hatinya bersujud juga, ya. Jiwa raganya itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Nah, apa 10 langkah itu bisa kita lihat. Pertama ya, iman tentu saja kita landasan iman. Apa saja landasannya iman? Puasa iman ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina. Puasa, sholat malam. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, itu iman semua. Pokoknya landasan iman. Alhamdulillah kita orang beriman. Ikhlas, setelah itu ikhlas mengerjakan sesuatu itu tidak ada tendensi apapun atau tidak mengharapkan apapun atau tidak dikonversikan dengan apapun. Loh kok rajin sholat? Iya biar rezeki lancar. Loh kalau nggak lancar nggak sholat. Nah gitu akhirnya. Loh kok bangun malam? Iya biar menghilangkan mumet. Loh berarti kalau mumet solusinya itu sholat malam. Loh enggak, kita sholat malam itu karena Allah. Nah, karena Allah akhirnya Allah itu menghilangkan mumet-mumet kita urusan dunia. Jadi ke Allah dulu, ya. Nah, baru kemudian yang lain itu selesai karena yang menyelesaikan mumet ruwet itu Allah Subhanahu wa taala. Sabar itu termasuk. Karena kita hidup di alam semesta ini yang tidak akan lepas dari ujian. Begitu ada ujian, kita tahu bahwa Allah yang memberikan ujian, Allah pula nanti yang akan memberikan solusinya. Nah, dalam kondisi sabar itu berarti kita sedang beribadah kepada Allah. Kalau kita sehat, kalau kita dalam kondisi aman, nyaman, itu kita mencari apa namanya bekerja. Tapi dalam kondisi ujian, rezeki itu apa namanya pahala itu datang kepada kita. Nah, kita milih mana? Mencari pahala apa dicari pahala? Kalau mencari pahala sehat, walafiat, berangkat ke masjid, berangkat ke tempat kerja, umroh ke. Tapi kalau sakit, nah rezeki, rezeki apa kan rezeki sehingga apa?
Nggak usah ke masjid sudah dapat pahala. Karena apa? Sakitnya itu menghalangi dia ke masjid, tapi dia itu hatinya di masjid, sehingga tetap mendapat pahala masjid. Cuma ya nggak enak katanya, ya mesti aja nggak enak. Makanya sabar itu berat ya, sabar. Terus khudurul qalb, menghadirkan hati, beribadah, hadirkan hati kita, terus mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam setiap saat dan setiap waktu, sehingga sholat kita mengagung Allahu Akbar, agungkan Allah. Kalau me time, ya kita harus punya waktu 1 jam, 2 jam, setengah jam, malam hari, pagi hari, duduk, interaksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, baca istighfar, sholawat, la ilaha illallah, istiqomah. Terus khauf, ya kita harus punya khauf, takut, al khauf, khauf kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan-jangan nanti saya begini. Nah, itu ada khauf. Kemudian roja. Harus imbang antara khauf dan roja. Kalau khauf tanpa diharapi roja, itu bahaya. Kita punya harapan. Harapan itu lebih besar. Khauf, kita pernah melakukan dosa. Tapi kalau kita terbenam, tenggelam dalam dosa kita, kemudian tenggelam dalam kekalutan, tenggelam dalam khayalan, tenggelam dalam kehidupan. Saya pernah melakukan dosa ini, ya Allah, Engkau jangan-jangan tidak mengampuni aku, ya Allah. Oh, itu terus menghantui hidupnya. Dia tidak punya harapan. Harapannya apa? Ya Allah, walaupun aku dosa, Engkau tetap akan mengampuni, ya Allah. Oh, itu akhirnya roja, punya harapan. Sehingga ada ungkapan begini, kenapa kaca mobil itu lebih besar daripada kaca mobil depan lebih luas daripada kaca mobil di belakang? Karena harapan manusia itu jauh lebih luas daripada masa lalunya. Pernah kita punya masalah khauf, kita takut. Jangan-jangan dosa kita itu menghalangi kita. Tapi kita punya harapan. Allah itu Rahman Rahim. Allah itu Ghafur Rahim. Allah itu Al-Afu. Bahkan kita disuruh memuji Allah dan meminta Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ya Allah, innaka sesungguhnya afuwun, zat pemaaf. Tuhibbu, engkau mencintai, ya Allah. Al-afwa, maaf. Tuhibbul afwa fa'fu anna, ya Allah, maafkanlah aku. Oh, itu dibaca. Akhirnya harapan apa? Harapannya kita punya masalah, tapi harapannya apa? Allah Maha Pemaaf. Kemudian zikir, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, muraqabah dengan dibarengi muraqabah. Muraqabah itu apa? Ada perasaan bahwa Allah itu senantiasa melihat, ya. Allah Subhanahu wa taala itu mengawal kita. Sehingga zikirnya itu artinya istiqomah, akhirnya zikirnya itu nyambung. Terus syukur, tampakkan nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi bidzalika falyafrahu. Terus lanjut. Nah, kita anggap kita sedang perjalanan menuju sudah sampai. Gimana sikap orang bahagia? Ketika orang yang sedang proses, ya, salik telah sampai pada maqam musyahadah, maqam al-wasil, sehingga masuk pada golongan kekasih Allah, maka Allah berikan kepadanya cahaya sehingga bisa melihat Allah melalui mata batin. Makanya sering saya contohkan orang-orang terdahulu itu kalau sholat itu betah sampai 5 jam, itu sholat apa ini? Baca Quran itu sampai khatam 4 kali. Wong kita itu setahun itu hanya sekali. Lu kok bisa itu? Orang itu belajar sebentar tapi hasilnya kok banyak. Imam Nawawi belajarnya puluhan tahun tapi hasilnya itu kayaknya antara usianya dengan ilmu yang didapatkan itu lebih banyak ilmunya. Nah, itu orang-orang yang sudah sampai. Orang ya saya anggap saya ilustrasikan orang kerja kalau sudah mapan kan itu. Dia itu bekerja sebentar tapi hasilnya banyak. Nah, kalau kita itu bekerjanya banyak, hasilnya sedikit. Nah, orang yang sudah menjadi kasih Allah karena dia itu sudah menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia itu mata batinnya itu hidup. Dia itu belajarnya sedikit tapi ilmunya itu banyak.
yang disebut dengan nanti ada materi tentang ilmu laduni ya, ilmu yang langsung Allah berikan kepada itu ya karena keistiqomahan dia di dalam berzikir, wirid, istiqomah dalam ibadah dan sebagainya. Itu. Maka tidak lagi seperti dalam perjalanan menuju Allah. Namanya perjalanan itu ya kadang perut sakit, kadang itu ya lapar, berhenti. Berhentinya itu kadang ya tidak sebentar, lama gitu berhenti. Ngobrol, yang lain sudah nyampe. Belum lagi ada godaan-godaan di perjalanan. Ya, godaan itu kalau godaan rohani itu bahaya juga. Orang yang sedang menuju Allah Subhanahu wa taala dibimbing oleh gurunya, misalkan kamu zikir ini istiqomah, itu nanti akan mendapatkan miracle. Nah, miracle itu salah satu gangguan. Wah, ternyata ini baca gini aja bisa menjadi orang terkenal. Nggak perlu kalau gitu. Ya sama anak SD, SMP, SMA, begitu keluar SMA kemudian diambil oleh satu perusahaan bekerja, kemudian gajinya gede. Mikirnya gini, ngapain repot-repot S2, S3, lulusan S1 saja gajinya seperti ini. Padahal dia tidak tahu kalau sudah profesor itu tidak lagi seperti itu, jumlahnya tidak terbatas. Nah, itu namanya orang yang sedang menuju Allah itu godaannya itu banyak. Ya. Nah, godaannya itu ketika sudah sampai kepada maqam musyahadah atau al-wasilin maka semuanya menjadi ibadah kepada Allah. Mereka tidak lagi butuh kendaraan yang mengantarkan dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sudah misalkan sudah mau berangkat kalau sudah berangkat haji sudah sampai di Mekah kan nggak butuh lagi pesawat, nggak butuh lagi bis, sudah di depan Ka'bah. Nah, kita lanjutkan. Nah, mereka yang sudah sampai tujuan, ya ini mereka sudah ini contoh ya, contoh. Yang pertama Imam Al-Laits Mesir ya, dermawan ilmu dan harta. Ya, ini di Mesir ya. Mereka orang kaya raya, konglomerat, dicibir oleh banyak ulama, tidak pernah mengeluarkan zakat, begitu meninggal dunia dan mereka itu tahu ternyata tidak meninggalkan harta benda, tidak meninggalkan warisan kepada putra-putranya. Terus ditanya putra-putranya itu harta orang tuamu mana itu yang begitu banyak dibagikan semua. Jadi setiap hari dibagikan, yang diambil adalah hanya untuk makan dan minum secukupnya. Baru ulama-ulama itu kaget, kok ada orang seperti itu, mengorbankan dirinya, kehormatannya, mengorbankan hartanya. Yang penting orang itu bahagia. Dia mengumpulkan orang-orang yang bermaksiat, mengumpulkan orang-orang yang jauh dari agama, dibimbing, diarahkan sehingga menjadi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Ali di Mesir. Malik bin Dinar ya. Pencuri pun larut taubat bersamanya. Malik bin Dinar. Jadi seorang pencuri itu justru bertobat karena menghadapi dirinya. Oh itu kan Yazid Al-Bustami mencintai Allah tanpa syarat. Kemudian Sunan Kalijogo ini sudah Indonesia ini menjadikan hidupnya untuk menjaga umat. Nah, ini yang sudah masyhur ya. Kiai Hamid Abdul Hamid Pasuruan membimbing masyarakat mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi contoh-contoh nyata dan ini ditulis dalam berbagai literatur. Bahkan kalau di Indonesia itu menjadi legenda dan Kiai Hamid itu adalah nyata dan beliau itu adalah salah satu yang dicintai oleh banyak orang, orang yang berilmu dan orang yang betul-betul luar biasa di dalam khidmat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Tol.